Halo teman-teman sosial media semuanya, saya Ripanjul. Pada hari ini hari Senin tanggal 30 Maret 2020, saya ingin meluruskan dan saya ingin memberi klarifikasi mengenai postingan saya yang mengandung topik sensitif. Saya di sini ingin memohon maaf bahwa sebenarnya saya di sini tidak ada niatan untuk menjelekkan, memojokkan atau menyakiti suatu suku atau ras. Untuk Bang Winson, Bang Reza Arab, Bang Lutfi, Bang Firsa, Bang Ray, dan semua orang yang merasa sakit hati dengan kelakuan saya mohon maaf. Saya minta maaf banget. Murni ini bukan untuk menggiring opini atau menebar kebencian kepada siapapun. Saya mengakui itu, saya salah dan saya minta maaf. Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Denis di sini dan terima kasih udah mampir di channel aku. Nah, sesuai dengan video yang teman-teman lihat di awal tadi, itu adalah permintaan maaf dari Julian atau yang biasa kalian kenal dengan Bang Zul atau Ripanjul, itu ya nama Instagramnya. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk kayak merefleksikan apa yang terjadi di diri dia agar tidak terjadi di diri kita, ya. Nah, di sini mungkin masukan-masukan dari teman-teman juga boleh di komen di bawah. Kira-kira tanggapan teman-teman soal ini gimana? Nah, di sini dari pribadi aku ngelihat langkah dia yang lakukan udah benar menurut aku. Dia tahu dia salah, dia tahu berbuat salah, dan dia harus juga minta maaf gitu. Dan aku lihat dia juga udah minta maaf beberapa kali sama si orang yang udah nge-upin masalah dia ke media sosial, juga dia udah minta maaf gitu secara pribadi, dan ini juga dia udah minta maaf ke followers dia melalui unggahan yang telah dia unggah gitu. Dan di sini aku lihat dia minta maafnya, langkah minta maafnya udah benar. Dia kan udah memulai masalah yang dia buat itu melalui Instagram, dan dia juga harus minta maaf melalui Instagram juga, karena apa yang dia lakukan itu kan berimpact pada Instagram dia, maksudnya kayak pada followers dia gitu kan. Dan bisa jadi apa yang dia lakukan itu dilakukan juga sama si followersnya. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, maka dia harus mengklarifikasi, dia harus minta maaf. Apa yang dia buat itu udah salah, jangan sampai followersnya mengikuti lagi. Nah, maka langkah dia minta maaf udah tepat menurut aku. Kan dia ini juga udah kayak menyakiti hati yang bersuku itu kan, maksudnya kayak bersuku yang telah dia upload di Instagram story-nya itu. Nah, dengan dia meminta maaf ini secara publik bisa dibilang seperti itu, karena dia menguploadnya di feed Instagram dia. Aku harap dia tidak mengulangi hal yang sama, karena itu bakalan berimpact gede gitu loh kepada suku ini. Apalagi bukan suku sih, kayak etnis itu ya, etnis ini tuh minoritas di negeri ini gitu. Maka untuk menghilangkan rasis itu kita nggak boleh nih ngomongin orang atau ngomongin sesuatu itu berdasarkan apa yang ada dalam bentuk fisik dia gitu. Jangan, karena itu akan menimbulkan masalah. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya power di Instagram, jangan pernah sekali-sekali untuk kayak menghina orang lain atau kayak bercampur dengan urusan orang lain, atau apalagi kalau soal agama gitu kan. Soal agama tuh lebih sensitif lagi. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini tuh kita harus kayak menghargai semua orang. Kita itu sama, kita sama-sama manusia, kita sama-sama hidup di dunia yang sama, di negara yang sama. Jadi kita tuh, Indonesia tuh satu. Jadi kayak kita nggak boleh membedakan orang lain berdasarkan suku dia, berdasarkan warna kulit dia, itu nggak boleh. Karena kita memang dasar Pancasila kita tuh satu gitu ya. Selanjutnya pembelajaran yang bisa aku ambil gitu dari kasus ini adalah kayak dia udah tahu dia salah. Maksudnya kayak dia tahu dia salah, tapi ketika orang lain memberi saran ke dia tuh ikutan emosi gitu loh. Ya memang emosi memang nggak bisa ditahan ya, tapi untuk dikontrol itu bisa. Maka kalau misalnya ada yang kasih masukan ke kita, apalagi kalau kita tuh seorang yang punya power gitu ya, punya power yang gede di sosial media, misalnya di Instagram gitu, ketika orang kasih masukan ke kita terima aja, kita terima dulu, walaupun itu menyakitkan hati kita gitu. Tapi menurutku kalau misalnya masukan itu membuat kita lebih baik, menjadi lebih baik lagi, mending kita ambil itu masukan dari mereka, biar kita tuh tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kita tanggapi dengan emosi, karena emosi tuh kayak
sepintas doang tuh loh, bisa aja emosi itu membuat kita malah kayak jatuh di neraka. Kalian katanya kayak jatuh malah menimbulkan masalah baru lagi gitu. Entah kita emosi itu mengeluarkan kata-kata yang kasar, entah kita menyinggung hati orang lain, kan itu menimbulkan masalah lagi. Bisa aja masalah itu menjadi panjang gitu loh. Dan yang berakibat akan merugikan diri kita sendiri lagi gitu. Lebih baik, nah maka itu lebih baik kita kayak terima dulu masukan yang dari orang-orang. Apalagi kita kan misalnya kayak kita seorang influencer gitu ya udah kita terima aja dulu masukan dari orang banyak, nggak apa-apa kita ditegur, karena menurutku kalau kita ditegur itu kita ada yang salah gitu, dan kita harus memperbaiki hal tersebut agar kita tidak ditegur lagi gitu. Dan buat teman-teman semua, dari kasus ini aku mau bilang kayak teman-teman harus memikirkan kembali konten yang bakalan kalian unggah itu apakah dapat menyinggung hati orang lain lagi, atau dapat merugikan orang lain atau melanggar hukum dan lain sebagainya. Karena kayak jangan sampai konten kita itu menjatuhkan diri kita sendiri, menjatuhkan rezeki yang kita udah susah payah bangun, sehingga kayak sia-sia aja apa yang kita bangun gitu loh. Nah maka teman-teman harus pikirkan lagi apakah unggahan kita itu berdampak positif atau negatif bagi masyarakat luas, atau khususnya bagi followers kita gitu. Dan mungkin teman-teman yang punya power di Instagram gitu ya, misalnya kayak selebgram, influencer gitu, dari kasus ini juga bisa mendapat nilai positifnya. Misalnya kayak memikirkan lagi konten yang diunggah, jangan mudah emosi, terima masukan seperti aku bilang tadi, seperti itu. Dan jangan sampai kita menyinggung ras, agama, dan warna kulit dan lain sebagainya, karena itu sangat sensitif. Dan mungkin hanya segitu pembelajaran yang bisa aku bagi ke teman-teman, dan buat diri aku sendiri juga pembelajaran buat aku. Semoga aku juga tidak melakukan hal yang sama lagi, tidak menyinggung hati orang lain. Dan video ini aku tidak bermaksud untuk kayak menyalahkan si A, si B, si C, si D. Aku cuma mengambil nilai yang bisa aku ambil agar kesalahan dari si influencer ini tidak terjadi di aku dan teman-teman, seperti itu. Dan mungkin sekian video yang bisa aku bagi ke teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati. Di sini niatnya aku hanya ingin berbagi ilmu yang aku dapat dari kasus ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi semuanya. Semoga kita selalu sehat, terjauhi dari virus-virus corona ini. Dan teman-teman juga selalu jaga kesehatan, jangan lupa sering cuci tangan dan makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berolahraga. Dan jangan lupa pikirkan lagi postingan yang bakalan kalian unggah di media sosial kalian, oke? Jangan sampai itu menyinggung hati orang lain. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!